Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salsabila Zain Mufida, Irfana Rahmah Maulina, Akmalia Umami Al-Fatah, Nanda Agesti, Diani Islamiyati, Ahmad Bagus Ramadan, dan Mbak Siti Eva Nurjana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi animalia atau Arthropoda, Echinodermata, dan Chordate. Filum Arthropoda adalah hewan invertebrata coelomata yang tersegmentasi dan invertebrata paling awal yang diketahui memiliki persendian pelengkap. Arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan dikelompokkan ke dalam kelompok hewan invertebrata. Kemudian ciri-ciri arthropoda. Yang pertama, memiliki kaki dan tubuh beruas-ruas. Yang kedua, merupakan hewan triploblastik. Yang ketiga, arthropoda memiliki tubuh simetri bilateral, kerangka luar, dan struktur bersendi yang disebut pelengkap. Yang keempat, tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang kelima, sistem pencernaan lengkap. Dan yang keenam, alat pernafasan menggunakan insang, trakea, permukaan tubuh, dan paru-paru buku. Selanjutnya, kelompok dalam arthropoda dan contohnya. Kelompok pertama yaitu krustasea. Anggota kelas krustasea meliputi kepiting, lobster, udang, udang karang, kutu air, kutupil, dan teritip. Struktur dan fungsi krustasea diantaranya yang pertama, capit. Disebut kelibet yang digunakan untuk mempertahankan diri dan memegang mangsa. Kemudian, 4 pasang kaki yang digunakan untuk berjalan disebut juga pereipoda. Yang ketiga, 5 pasang kaki yang terletak pada bagian perut digunakan untuk berenang atau biasa disebut sebagai pleopoda. Yang keempat, sepasang antena pendek atau antenula dilengkapi dengan stigma atau bintik mata yang berfungsi untuk membedakan antara gelap dan terang. Yang kelima, sepasang antena panjang sebagai indera peraba yang dilengkapi dengan statolit yang berfungsi untuk keseimbangan badan waktu berada di perairan. Yang keenam, mata majemuk berfungsi untuk melihat. Yang ketujuh, exoskeleton atau carapax berfungsi untuk melindungi tubuh. Selanjutnya, kelompok arthropoda yang kedua yaitu Arachnida. Contoh yang termasuk kelompok Arachnida adalah laba-laba, kalajengking, tungau, dan kutu. Struktur dan fungsi dari tubuh Arachnida diantaranya yang pertama, 4 pasang kaki yang terdapat di dada yang dipergunakan untuk berjalan. Yang kedua, 2 pasang alat mulut yaitu sepasang alat sengat yang dipergunakan untuk melumpuhkan mangsa dan alat capit yang dipergunakan untuk memegang mangsanya. Yang ketiga, pedipalps untuk menangani makanan dan penginderaan. Yang keempat, paru-paru buku untuk respirasi. Yang kelima, pada daerah posterior terdapat 2 lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya jaring atau sebagai spinneret. Selanjutnya, kelompok dalam arthropoda yang ketiga yaitu Myriapoda. Contoh hewan yang termasuk kelompok Myriapoda adalah lipan dan kaki seribu. Struktur dan fungsi dari tubuh Myriapoda diantaranya yang pertama, tubulus malpighi untuk mengeluarkan limbah. Yang kedua, tabung trakea daripada paru-paru buku untuk pertukaran gas. Yang ketiga, sistem saraf tangga tali dengan sepasang ganglion sebagai otaknya. Yang keempat, alat reproduksi dilengkapi dengan beberapa kelenjar tambahan telur-telur berkembang sempurna hingga menetas di luar tubuh. Yang kelima, pada segmen di belakang kepala terdapat 1 pasang atau taring biasa yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Yang keenam, pada bagian kepala terdapat sepasang mata mengalami modifikasi menjadi cakar beracun. Selanjutnya, kelompok dalam arthropoda yang keempat yaitu insekta. Lalat, belalang, kutu, kupu-kupu, lebah, dan kumbang adalah beberapa di antaranya yang tergolong ke dalam kelas insekta.
Struktur dan fungsi dari tubuh insekta diantaranya: yang pertama, mata. Pada belalang memiliki dua macam mata, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Yang kedua, antena, berguna sebagai alat indera pembau. Yang ketiga, mulut, dipergunakan untuk makan. Yang keempat, alat kelamin, yaitu ovopositor yang dipergunakan untuk meletakkan telur. Yang kelima, trakea untuk respirasi. Yang keenam, badan Malpighi untuk ekskresi. Sistem reproduksi arthropoda. Sistem reproduksi arthropoda adalah terpisah, artinya ada hewan jantan dan hewan betina. Masing-masing dari mereka menghasilkan gamet pada individu berbeda sehingga bersifat rumah dua atau dioecious. Umumnya, arthropoda melakukan reproduksi secara seksual. Meski begitu, ada juga yang menjalaninya dengan cara aseksual, yakni parthenogenesis. Secara umum, parthenogenesis adalah pembentukan individu steril yang dilakukan tanpa pembuahan. Sistem adaptasi arthropoda. Yang pertama, Arachnida. Hampir semuanya itu masih ada, memiliki habitat di darat. Namun, ada beberapa juga yang memiliki habitat di air. Kemudian, krustasea. Kebanyakan krustasea hidup di air. Mereka menggunakan insang untuk mendapatkan oksigen dari air dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan krustasea yang hidup di darat, mereka harus tinggal di tempat yang lembab untuk membantu pertukaran gas. Kemudian Myriapoda. Myriapoda hidup di darat pada tempat lembab, misalnya di bawah daun, batu, atau tumpukan kayu. Kemudian ada insekta. Kemampuan insekta untuk beradaptasi dengan tempat di mana dia akan tinggal terbilang sangat luar biasa. Insekta dapat beradaptasi di berbagai tempat. Mereka dapat bertahan hidup mulai dari puncak gunung tertinggi, gurun pasir, sampai ke danau dan sungai. Karena itu, untuk kemampuannya beradaptasi di daratan bisa dikatakan tidak terbatas. Peran arthropoda. Arachnida berperan untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Krustasea berperan sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Kemudian, serangga-serangga yang biasanya hinggap di bunga, mereka akan membantu dalam penyerbukan tanaman. Yang kedua, Echinodermata. Echinodermata yang artinya berkulit berduri dapat ditemukan di lautan di seluruh dunia. Echinodermata bergerak menggunakan ratusan pelengkap berujung cangkir hisap. Kulit dari Echinodermata ditutupi dengan penjepit kecil, itu seperti rahang. Karakteristik ini membedakan Echinodermata dari hewan lain. Yang selanjutnya ada kelompok dalam Echinodermata dan contohnya. Yang pertama yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut. Yang kedua Ophiuroidea, contohnya bintang ular. Yang ketiga Echinoidea, contohnya bulu babi. Yang keempat Holoturoidea, contohnya tripang. Yang kelima Crinoidea, contohnya lili laut. Yang keenam Concentricyloidea, contohnya aster laut. Yang selanjutnya ada struktur dan fungsi tubuh Echinodermata. Yang pertama yaitu sistem pencernaan makanan, memiliki posisi terbalik karena mulutnya di bawah, sedangkan anusnya di atas, tubuh di bagian tengah-tengah. Yang kedua, sistem gerak menggunakan sistem ambulakrar, menggunakan prinsip kerja hidrolik untuk pergerakan tubuhnya dan juga untuk membuka tubuh mangsanya. Yang ketiga, memiliki lubang masuknya air di bagian atas atau yang bisa disebut madreporit, dilengkapi dengan saringan agar kotoran tidak masuk dalam tubuhnya. Sistem reproduksi Echinodermata. Daur hidupnya secara seksual dengan fertilisasi sel telur dan spermatozoa dari individu dewasa mengalami fertilisasi eksternal dan terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi blastula dan gastrula. Setelah gastrula,
terbentuk larva yang bersimetri bilateral disebut bipinaria. Bipinaria berkembang menjadi brachiolaria. Brachiolaria kemudian bermetamorfosis menjadi individu dewasa yang memiliki simetri radial speech. Sistem adaptasi Echinodermata. Echinodermata beradaptasi agar dapat hidup di lingkungannya, yakni di karang atau daerah interdal dengan ciri khas kulitnya yang berduri. Peran Echinodermata yang pertama, Holoturia sp. sebagai bahan makanan, yang kedua, bulu babi sebagai bahan makanan, dan yang ketiga, bintang laut sebagai pemakan substrat. Yang berikutnya adalah chordat. Chordat berasal dari bahasa Yunani, yaitu chord yang berarti dawai atau senar atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordat memiliki notochord atau chorda dorsalis, memanjang sebagai kerangka sumbu tubuh. Animalia ini memiliki ciri-ciri multiseluler, heterotrof, eukariotik, dan tidak memiliki dinding sel. Ciri-ciri chordat: yang pertama, mempunyai notochord, yang kedua, tali saraf dorsal atau nerve cord, yang ketiga, celah faring, yang keempat, ekor pos anal, yang kelima, memiliki organ-organ pencernaan, yang keenam, berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Struktur chordata. Struktur tubuhnya mengalami perkembangan dari yang sederhana pada chordate tingkat rendah akraniata atau tidak bertengkorak hingga hewan chordate tingkat tinggi kranita atau hewan bertengkorak dan mempunyai otak. Mempunyai chordata dorsalis dari yang berupa notochorde pada ujung anterior saja hingga hewan-hewan yang notochordnya berkembang sangat bagus menjadi kolumna vertebralis atau ruas-ruas tulang belakang. Sistem reproduksi chordata. 1. Subchordata atau lancelet. Reproduksi secara seksual, memiliki kelamin terpisah dan mengalami fertilisasi eksternal, biasanya hidup terkubur di bawah pasir perairan dangkal, contohnya Branchiostoma. Yang kedua, Urochordata atau tunicate. Seks hewan ini menyatu, artinya ovarium dan testis masih bersama-sama terletak pada sebelah kanan kiri dalam tubuh. Dilanjutkan dengan sistem adaptasi chordata. Yang pertama, Kepochordata, yaitu hidupnya dengan mengubur tubuhnya di dalam pasir di dasar laut tropis, hanya memperlihatkan bagian kepalanya saja. Yang kedua, Urochordata, hidup di laut secara mandiri atau parasit. Materi selanjutnya, peranan chordata. Apa saja peranan chordata? Peranan chordata yang pertama, menyediakan petunjuk asal-usul vertebrata dari sudut pandang evolusi. Yang kedua, mengandung bahan kimia yang unik dan beberapa dapat dimanfaatkan sebagai obat, kemudian sebagai sumber bahan makanan, misalnya daging atau telur ayam dan susu sapi. Kemudian sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wool. Kemudian sebagai objek penelitian, misalnya mamalia. Yang terakhir sebagai hewan peliharaan, misalnya kucing. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang materi animalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.